terus memperkuat konektivitas begitu ya, melalui program tol laut, khususnya di laut gitu, melalui program tol laut dan juga pengembangan pelabuhan. Nah, seberapa besar sih manfaat yang mungkin dirasakan oleh LP sendiri dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut? Oke, tentunya kalau secara kebijakan tol laut ini kan arahnya akan untuk memperbaiki infrastruktur ya di pelabuhan-pelabuhan, khususnya pelabuhan-pelabuhan yang di tempat agak terpencil lah. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah dilakukan dan juga standarisasi terkait dengan servis di pelabuhan itu sudah lebih sesuai dengan standar dan lebih baik, digitalisasinya sudah jalan, secara biaya logistik sudah pasti akan menurun drastis, cukup drastis ya. Karena saat ini kan untuk contohnya kami beroperasi di Papua itu untuk pelabuhan di sana kan sangat limited. Jadi untuk pengiriman barang ke sana, khususnya untuk spare part dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk operasional, itu tuh biayanya cukup tinggi. Jadi sehingga kalau dengan adanya pembentukan infrastruktur pelabuhan lebih baik, harapan kami sih sudah pasti harga dari supply untuk barang ke pelosok-pelosok itu akan lebih murah ya, harusnya lebih dapat terjangkau lah, gitu. Jadi memang hal ini sangat ditunggu juga ya? Sangat ditunggu, sangat ditunggu. Betul. Bukan hanya oleh masyarakatnya, tapi juga pelaku industri pelayaran tentunya. Betul, betul. Dan saya rasa juga untuk semua ya, karena kayak untuk perusahaan-perusahaan consumer goods apalagi, akan lebih mudah untuk mereka untuk bisa supply ke seluruh istilah pelosok-pelosok Indonesia itu kan banyak ya, masih banyak di mana-mana. Jadi sudah pasti bisa masuk lah kemana-mana gitu, desa-desa apa juga masih bisa terjangkau. Oke, tapi mungkin ada nggak sih bottleneck yang mungkin masih terasa sampai sekarang, Ibu? Kalau bottleneck untuk saat ini mungkin masih lebih kepada kebijakan-kebijakan ya, yang mungkin contohnya penggunaan fuel dari B40 nanti sudah harus lagi ke B50 misalnya, contohnya seperti itu. Tapi itu kan mempengaruhi terhadap kinerja dari kapal itu sendiri, karena semakin tinggi komposisi fuel yang digunakan di atas kapal itu kan mempengaruhi dari sisi maintenance dari sisi spare part kapal. Jadi akan lebih cepat dan lebih cepat rusak lah. Nah, jadi otomatis biaya maintenance kita akan lebih tinggi kan. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan itu yang akhirnya membuat biaya logistik itu tuh bukan semakin turun tapi semakin tinggi. Nah, harapan kami kebijakan-kebijakan tersebut juga mungkin bisa ada yang dikaji lebih lanjut supaya bisa lebih melonggarkan ya dari pelaku-pelaku bisnis terutama di pelayaran gitu. Akan sangat membantu karena sekarang tuh biaya fuel itu sangat tinggi, tetapi secara revenue-nya itu malah turun gitu. Jadi nggak sebanding ya, biaya dan pendapatan itu tidak sebanding. Gitu. Oke, Ibu lihat tadi kan Ibu juga cerita bahwa memang kapal yang digunakan oleh LP sendiri sudah mulai diganti nih Bu dengan kapal yang lebih sustainable, yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah, saya juga penasaran Bu, hingga saat ini kapal-kapal tersebut ini kalau di total sudah berapa persen nih dari total yang mungkin dimiliki oleh LP sendiri yang sudah diganti? Jadi untuk kapal-kapal yang sudah dibuat sebelumnya itu untuk modifikasi ke yang lebih ramah lingkungan ini itu tidak bisa langsung kita modifikasi aja, karena itu lebih fokus ke banyak perubahan yang terjadi, terutama dari sisi desain dan main equipment-nya. Jadi sehingga untuk perubahan-perubahan ini itu lebih banyak yang kita aplikasikan kepada kapal-kapal yang baru kita bangun. Jadi kapal-kapal baru itu semua yang kita aplikasikan new system. Sedangkan kapal yang lama itu kita lebih arah kepada modifikasi, minimal modifikasi lah, supaya tetap bisa tetap efisien, namun tidak bisa maksimal. Karena kan juga dilihat dari umur kapal yang sudah tidak ada beberapa kapal kan yang sudah, kalau di Indonesia kan cuma 20 tahun ya untuk umur kapal yang bisa beroperasi. Jadi kita lihat juga dari sisi cost dan benefitnya itu seperti apa. Jadi memang tidak segampang itu juga ya Bu untuk memodifikasi kapal ya Bu? Iya, tidak semudah itu. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi fokus kita lebih banyak kepada yang kapal-kapal yang kita bangun baru. Ibu ini kan 2025 udah ya, tinggal menghitung hari lah. Iya. Kita mungkin harus melihat
ke masa depan di tahun 2026 gitu. Kalau dari 2026 sendiri apa sih target-target dari LP? Apakah mau ekspansi lagi nih di internasional? Iya, jadi kalau untuk target 2026 kita ada udah masuk, kalau LP itu ada beberapa fase ya yang kita sudah buat, fase 1, 2, 3 sampai 2030 udah. Wow. Jadi untuk 2026 ini kita masuk ke fase yang kedua. Oke. Jadi kalau fase kedua itu kita akan mulai juga ekspansi internasional, yes. Jadi kita akan menambah armada lagi di Middle East dan juga ada rencana ekspansi di Asia Pasifik, seperti nanti ada rencana untuk di Brunei. Dan juga ada di India. Jadi ya mulai diversifikasi ya kemana-mana, karena pasar internasional itu cukup baik untuk untuk pelayaran ya, khususnya ya harganya juga cukup bersaing. Jadi ya menarik lah kalau untuk market internasional itu. Sedangkan kalau domestik sendiri kita lagi dalam pembangunan juga, banyak pembangunan khususnya dari tahun 2026 sampai 2027 ya. Galangan kita lagi full nih saat ini untuk bangun-bangun kapal yang nanti akan beroperasi 2026 dan 2027 khusus untuk pasar domestik. Jadi makanya itu bukannya pasar domestik itu nggak ada. Ada, hanya perlu diperkuat aja gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk 2026 ini dengan pasar di India dan juga Brunei, itu nanti fokusnya akan ke offshore juga atau gimana? Betul, tetap ke offshore. Kalau itu ekspansi kita untuk internasional masih very fokus kepada offshore. Offshore India.